Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Ya, hari ini nanti kalian akan menyaksikan video pembelajaran. Nah, dalam video pembelajaran nanti, tolong Bu Linda ingin kalian pahami, cermati, dan simak baik-baik yang penjelasan yang akan guru sampaikan nanti di video pembelajaran. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, pagi hari ini Bu Komang, Bu Nini, Misyani menjelaskan PPK dan memulai pelajaran seperti biasa ya. Pertama, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa anak-anak sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, setelah itu kita tepuk PPK. Nah, misalnya menjelaskan kepanjangan dari PPK. PPK artinya penguatan pendidikan karakter anak. Nah, ada religius, ada nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, pelangi Jimbaran, berkarakter kuat. Nah, contohnya seperti itu ya gerakannya ya. Nah, sekarang ayo kita bareng-bareng tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, pelangi Jimbaran, berkarakter kuat. Nah, satu lagi, salam PPK. Salam PPK, ada salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, sekarang ayo kita lakukan bareng-bareng. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Silakan lakukan di rumah. Sekian, terima kasih. Dadah. Selamat pagi anak-anak.
Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya Ibu selalu doakan kabar kalian sehat selalu. Nah, di pagi hari ini, di pertemuan hari ini, pertemuan pertama kita tahun ajaran 2020-2021, Ibu akan menjelaskan bagaimana strategi pembelajaran tematik yang akan Ibu berikan di kelas 3 khususnya ya. Nah, di sini Ibu akan sedikit mengulas, sedikit memberikan pengantar untuk kalian semua untuk belajar di rumah ya. Karena memang masih dalam pandemi, masa pandemi, berarti kita masih pembelajaran dari rumah atau di rumah ya. Nah, sebelum itu Ibu ucapkan selamat, status kalian sekarang sudah kelas 3. Jadi pola belajarnya mohon diperbaiki, lebih sungguh-sungguh dan lebih rajin untuk belajar. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian udah tahu kalau di kelas 3 materi juga pasti semakin berat atau semakin mencapai level juga tingkatannya juga semakin berat, semakin bertambah. Jadi kalian pun juga jangan worry, jangan ketakutan terlebih dahulu. Saran saya, kalian harus perbaiki itu cara belajarnya, pola belajar kalian. Nah, mulai hari ini di awal yang baru pembelajaran semester 1, kalian harus memperbaiki itu. Yang dulu malas belajar, yang dulu malas membaca, sekarang diubah. Nah, sekarang bersama Bu Tika, mari kalian adakan perubahan yang besar. Ibu yang akan nantinya membantu kalian. Ya. Kalau Ibu sudah seperti ini, Ibu sudah sungguh-sungguh membantu, itu diri kalian sendiri yang akan bisa merubah. Ibu hanya motivator kalian, motivasi kalian saja. Ya sayang ya. Sebelum Ibu menjelaskan detail tentang tema 1, mohon anak-anak persiapkan buku terlebih dahulu. Ingat, tema 1 dulu yang kalian bawa. Nah, oke, kita mulai dari pembelajaran 1, subtema 1 mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kita masuk di ranah IPA, ilmu pengetahuan alam, ya. Tapi terus runtut, bahasa Indonesia, IPA, matematika itu berkesinambungan kalau K13. Sama saja kok, nah ya. Tapi Ibu akan ambil intinya, inti dari materi yang Ibu jelaskan, ya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu, misal contoh, 1, makhluk hidup bergerak. Apa sih yang dimaksud dengan cara bergerak itu? Bisa berpindah tempat. Ya, misalnya manusia bergerak dengan berjalan dan berlari. Ingat anak-anak ya, buka halaman 3, tema 1. Ya, Ibu ulang kembali tadi. Oke, Ibu ulangi kembali. Misal manusia bergerak dengan berjalan dan berlari, itu manusia. Kalau hewan bagaimana Bu? Sudah dijelaskan di sini juga. Hewan bergerak dengan cara berjalan dan terbang. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, bunyi, dan sentuhan. Dan ciri yang ketiga, makhluk hidup bernapas. Pastinya karena makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Dan makhluk hidup akan menghembuskan karbon dioksida ke lingkungan. Itu pasti ciri makhluk hidup. Kalau hidup pasti memerlukan nafas, memerlukan udara untuk bernafas. Oke? Ciri yang keempat, makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, makhluk hidup itu membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan memperoleh makanan dari lingkungan. Ciri yang kelima, makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya, pada pertumbuhan terjadi perubahan ukuran tubuh. Dan yang terakhir,
Nomor 6, makhluk hidup berkembang biak. Untuk apa berkembang biak itu? Untuk mempertahankan keturunannya. Makhluk hidup akan punah jika tidak berkembang biak. Populasinya akan habis kalau dia tidak berkembang biak. Nah, makhluk hidup berkembang biak dengan berbagai cara. Sebagai contoh, bertelur dan melahirkan. Ya, dari sini penjelasan Ibu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak bisa mengulas kembali, belajar kembali, dibaca lagi apa yang sudah Ibu jelaskan. Jadi kalian bisa memahami semua apa yang Ibu sudah ajarkan untuk hari ini. Ya, banyak-banyak membaca itu pasti, Nak. Kalau kalian malas untuk membaca, pasti kalian tidak akan menambah wawasan kalian. Karena dengan membaca, nanti Ibu akan memberikan soal atau pertanyaan, atau biasanya juga dinamakan dengan umpan balik, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Pasti setelah Ibu menjelaskan, setelah Ibu memberikan penjelasan, pasti Ibu akan memberikan umpan balik. Sebagaimana kalian mengikuti apa yang saya sudah jelaskan, bagaimana kalian bisa paham dari apa yang sudah saya jelaskan, itu namanya umpan balik. Dari situ saya bisa mengukur seberapa kalian memahami apa yang sudah saya ajarkan. Jadi Ibu mohon sekali lagi kalian semuanya anak-anak Ibu di kelas 3 mohon jangan pernah malas untuk membaca. Ya sayang ya. Ingat pesan Ibu ya Nak ya, tetap semangat membaca walaupun kalian belajar dari rumah. Ya. Oke, sekian dari Ibu, sampai jumpa kembali. Tetap semangat. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Bagaimana? Ya, sudah paham? Ya, semoga kalian paham ya akan video pembelajaran yang diberikan oleh guru kalian. Nah, semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian di rumah. Oke, jangan lupa besok saksikan kembali video pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru-guru kalian. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih.